Wudhu itu tentu bersuci. Yang kita sucikan itu adalah diri kita. Ya. Bersuci secara syariat atau berwudhu secara syariat sudah kita maklum. Kita membasuh muka, kita basuh tangan, kita usap kepala, kita basuh kaki. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa هل أتى على الإنسان حين على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك ومطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Nur Said dan yang saya hormati Bapak Ketua Purjalimas 38 Bapak Haji Datang Santri beserta Ibu, dan yang saya hormati Bapak Alvin Sepuh, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita diberi Allah kesempatan untuk melaksanakan amaliyah ibadah salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah kita diberi Allah kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini inilah kita mengkaji kembali tentang ilmu tauhid yang tadi disebutkan oleh protokol bahwa kita mengkaji ilmu tauhid di pagi hari ini. Tentu sudah kita sama paham apa yang dimaksud tauhid. Kalau secara bahasa tauhid itu artinya satu, wahid, ya, mengesahkan. Tapi apakah Allah itu perlu diesahkan? Ya, apakah perlu kita mentauhidkan Allah? Saya kira tidak perlu. Ya, kita tidak perlu mentauhidkan Allah karena memang Allah itu sudah tauhid. Ya. Yang perlu kita lakukan mengaitkan keyakinan kita terhadap keesaan Allah. Nah, jadi yang kita benahi diri kita, bukan membenahi Allah, bukan. Karena Allah itu sudah tauhid, sudah esa. Jadi kita tidak perlu mentauhidkan, tidak perlu kita mengesahkan. Yang kita lakukan adalah mengaitkan keyakinan kita dengan keesaan Allah. Nah, ini yang kita benahi terus itu. Nah, setelah kita memahami bahwa kita perlu mengaitkan keyakinan kita terhadap keesaan Allah, lalu bagaimana caranya? Nah, bagaimana cara kita untuk mengaitkan keyakinan kita itu dengan keesaan Allah? Tentu banyak cara, ya, tapi yang terutama adalah yang pertama kita memahami apa alat untuk mengesahkannya. Sudah kita pahami alatnya adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah, itu alatnya. Nah, lalu mau kita apakan alat ini supaya kita sampai kepada tingkat tauhid? Yang pertama tentu kita pahami apa maksud daripada kalimat itu. Yang kedua, kita mengamalkan kalimat tersebut. Memahami kalimat ini tentu dari sudut 4 bidang ilmu. Memahami kalimat la ilaha illallah dari sudut pandangan ilmu syariat. Memahami kalimat la ilaha illallah dari sudut pandang ilmu tarekat. Dan memahami kalimat la ilaha illallah dari sudut pandang ilmu hakikat, dan memahami kalimat la ilaha illallah dari sudut pandang ilmu ma'rifat. Nah, jadi kita perlu memahami
kalimat la ilaha illallah itu dari sudut pandang ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Barulah kita mendapatkan afdal daripada zikir itu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua kita perlu memahami cara pengamalannya. Nah, cara pengamalannya kita baca ini di dalam kitab Sirul Asrar yang ditulis oleh Sultan Aulia. Apa kata beliau? Wa huwa ayyakuna zakir ala wudu'it tam. Itu yang pertama. Bahwa pelaku zikir itu harus dalam keadaan wudhu yang sempurna. Nah, itu pelaksanaan. Jadi dalam kita berzikir itu mengamalkan kalimat la ilaha illallah itu mesti dalam wudhu yang sempurna. Apa wudhu yang sempurna? Wudhu zahir, wudhu batin. Nah, kalau hanya wudhu zahir saja itu belum sempurna. Baru wudhu zahir pakai air, ya, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, telinga, cuci kaki. Itu baru wudhu zahir, ya. Nah, bagaimana dengan wudhu batinnya? Apa maksud wudhu? Wudhu itu tentu bersuci. Yang kita sucikan itu adalah diri kita, ya. Bersuci secara syariat atau berwudhu secara syariat sudah kita maklum. Kita membasuh muka, kita basuh tangan, kita usap kepala, kita basuh kaki. Idza qumtum ila shalah fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ketika kau akan melaksanakan salat, basuhlah mukamu, ya, dan kedua tanganmu sampai ke siku, usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai ke mata kaki. Nah, itu bersuci atau berwudhu secara zahirnya. Nah, tentu kita kaji berwudhu secara batinnya. Apa maksud membasuh muka? Maksud membasuh muka itu menghilangkan dosa yang dilakukan oleh mata, hidung, dan mulut. Satu. Yang kedua, jangan bermuka-muka di hadapan Allah. Nggak usah cari perhatian kepada Allah, ya. Jangan bermuka-muka artinya kita ingin menampilkan bahwa kita ini orang rajin ibadah, bahwa kita ini banyak ilmunya, bahwa ini adalah banyaklah. Itu bermuka-muka biar dikatakan orang yang taat, gitu ya. Kalau jadi orang taat, dianggap orang taat, maka rezekinya bertambah, rezeki anak soleh. Nah, itu bermuka-muka, tidak usah. Orang mau senang, orang benci, loss, gitu. Ya, tidak usah kita ya bermuka-muka di hadapan Allah. Basuh tangan. Nah, basuh tangan secara zahirnya kita pakai air, tapi hakikatnya itu membersihkan apa yang dilakukan oleh tangan, ya. Tangan ini juga merupakan lambang kekuatan. Artinya bersihkan dari hati kita, merasa kita yang berkuasa, merasa kita yang hebat, gitu. Merasa kita yang pintar, gitu. Itu bersihkan. Usap kepala, ya, mungkin pikiran kita pernah berpikir bagaimana cara melakukan sesuatu ya yang tidak diridhai oleh Allah. Ya, berpikir kepada arah yang tidak baik, nah, itu sudah berdosa. Nah, tapi yang intinya adalah basuhlah kepala itu, basuhlah pikiran-pikiran itu dari hal-hal yang tidak baik. Ya, usaplah kepala. Nah, jadi bersihkan pikiran. Bersihkan pikiran kita dari memikirkan sesuatu yang tidak baik. Mikirkan sesuatu yang akan membuat kita berdosa. Lalu kemudian ya basuh kaki. Kaki mungkin kita bisa melangkah ke arah yang baik, tapi juga bisa melangkah ke arah yang tidak baik. Ya, maka kalaupun kita pernah melakukan atau melangkahkan kaki kita ke arah yang tidak baik, maka kita mohon ampun kepada Allah, bersihkan kaki. Sehingga dosa yang diperbuat oleh kaki diharapkan, dimohon supaya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, basuh kaki itu aja, bersihkan kaki itu dari melangkah yang tidak baik, arahkan kaki kepada yang diridhai oleh Allah saja. Itu wudhu yang sempurna. Tapi yang jelas, yang kedua setelah kita melaksanakan wudhu yang sempurna, apa kata Sultan?
wa ayyadhkara bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin di dalam pengamalan ya, dengan melaksanakan zikir wa ayyadhkara bidarbin syadidin, bahwa orang yang berzikir itu harus memukulkan dengan pukulan yang dahsyat, pukulan yang kuat di dalam hati sanubarinya, dan suara yang keras ya, bisautin qawiyyin wa darbin sadidin, suara keras, pukulan dahsyat, jadi tidak bisa mendayu-dayu. Ini dalam kita mengamalkan zikir la ilaha illallah. Jadi tidak bisa kita hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ibarat kata orang dagingnya Allah tumpuk, pisaunya tumpul, ya sudah ya, mesti bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin ya, suara keras, pukulan dahsyat. La ilaha illallah. Illallah jangan ngapung. Kadang-kadang ngapung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ngapung, nggak masuk ke dalam. Nah, zikir itu pukulan itu ke dalam. La ilaha illallah, illallah, pukulkan dalam hati sanubari ya, jadi ke dalam. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak masuk ke dalam. Itu satu ya. Jadi bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin, pukulan dahsyat, suara keras. Wadrib bi asaqal hajar fanfajarat min husnata asyarata ainah. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Ya, ini zaman Nabi Musa dulu kan ceritanya. Ya, pukulkan tongkatmu ke batu yang keras, dia akan memancarkan 12 mata air. Apa itu tongkat? Tongkat itu alat untuk berdiri bagi orang tua ya, yang sudah agak sepuh itu kadang-kadang dia nggak bisa berdiri kalau nggak pakai tongkat. Nah, ya. Maka ya tongkat itu alat untuk berdiri. Lalu yang mau berdiri itu siapa? Yang mau berdiri itu tauhid. Nah, jadi tauhid harus berdiri. Ya. Pakailah alatnya. Alat untuk berdiri itu apa? Kalimatnya la ilaha illallah. Itu alat untuk berdiri, itulah tongkat. Ya, tongkat untuk berdiri tadi itu kalimat la ilaha illallah. Jadi tongkatnya itu la ilaha illallah, yang berdiri itu tauhid. Ya. Nah, lalu tongkat itu kata Allah, wadrib bi'asaqal hajar. Pukulkan tongkatmu itu ke batu yang keras. Mana batu yang keras? Nih hati kita ini. Ini hati kita ini ibarat batu yang keras. Ya. Bahkan mungkin lebih keras dari batu. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahyakal hijarati aw asaddu qaswah. Kemudian hati mereka itu keras membatu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Ada ya? Lebih keras dari batu. Ya, udah disampaikan ini dalilnya, ini hadis, ini ayat, masih nggak percaya juga. Ada ngeyel, ada ya. Udah dikasih tahu begitu ya, kita perlu melaksanakan zikir ya, berbanyak menyebut kalimat la ilaha illallah sesuai dengan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadidu imanakum bi kasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak nyebut la ilaha illallah, masih juga nggak mau juga. Masya Allah, keras benar itu ya. Ya, tapi apa boleh buat ya, walaupun kerasnya kita pukul-pukul terus. Nah, biar ya walaupun nggak pecah sekaligus, mudah-mudahan kalau bahasa Lampung detail lah kan. Ya kan, ya pecah dikit jadilah gitu ya. Walaupun nggak mutarkin, nah, ikut aja nggak apa-apa lah gitu ya. Itu masih pecah-pecah dikit gitu ya. Yani wadrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asyarata ainah. Dia akan memancarkan 12 mata air. Masya Allah. Satu aja sudah untung. Kalau sudah
muncul mata air. Ada mata airnya yang sudah mencurat gitu ya, keluar, ada yang mengalir sampai ke mata gitu. Mulailah mata kita ini mengeluarkan air. Nah, bisa kita mendengar orang baca salawat, netes air matanya. Lagi asik berzikir, nangis. Ada mendengarkan cerita-cerita tentang apa namanya, tentang riwayat para nabi, para rasul, mulai rindu timbul, netes air mata, gampang nangis. Nah, kalau sudah gampang nangis, sudah mulai itu batu yang keras sudah mulai pecah, sudah mulai lunak. Alhamdulillah, gitu ya. Jadi kalau kita banyak berzikir, ya kemudian kita gampang nangis, itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang perlu dihindarkan, bukan, justru bersyukur kepada Allah. Ada gampang nangis. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang berkekurangan, gitu ya, terharu, lalu kemudian muncullah apa keinginan untuk membantu. Gitu. Jadi ada yang mengalir sampai ke mata, ada yang mengalir sampai ke pikiran. Nah, sehingga pikirannya terbuka bagaimana cara supaya bisa membantu orang lain, berpikir yang baik untuk menolong orang lain. Ada yang mengalir sampai ke tangan, ada yang mengalir sampai ke mulut, dan itu seterusnya lah. Jadi artinya setelah kita berzikir itu menimbulkan suatu manfaat dampak yang sangat-sangat baik. Maka paling tidak zikir ini pertama menghapus dosa. Ya. Semakin banyak kita sebut la ilaha illallah, insya Allah dosa kita semakin diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Zikir juga mengobati penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Yang tadinya iri, dengki, yang tadinya pendendam, yang tadinya pemarah. Mudah-mudahan itu dengan zikir sedikit demi sedikit mulai terhapus itu ya. Nah, dengan zikir juga memperbaiki segala yang rusak di dalam diri kita ini. Nah, ini maksudnya ya misalnya lampu ya. Ini lampu ini kalau dicetekkan dia nyala. Tek nyala. Kenapa dia nyala? Yang pertama boklamnya bagus. Yang kedua kabel tersambung. Yang ketiga ada setrumnya. Nah, tiga ini ada. Boklamnya bagus, kabel tersambung, setrumnya ada. Cetek nyala ya. Tapi kalau dicetek nggak nyala, itu berarti ada yang rusak. Mungkin boklamnya yang putus, atau kabelnya yang tak tersambung, atau memang setrumnya nggak ada. Nah, begitu juga kita ini. Ada. Begitu dicetekkan, hayya 'alas shalah, itu kan mencetekkannya. Nah, kira-kira nyala apa enggak? Ada ya. Begitu cetekkan nyala, alhamdulillah. Berarti apa? Boklamnya bagus, akal kita sehat. Ya. Kabel tersambung, kita ngedengar. Setrumnya ada, iman ada. Nah, maka nyala dia. Tapi kalau begitu dicetekkan, as-salatu khairum minan naum. Nah, ngedengar, coba selimut ditarik. Nah, ini berarti ada yang masalah ini. Nah, ada yang rusak ini. Ada yang rusak. Ya, apakah boklamnya putus atau kabelnya nggak tersambung? Ya, kabelnya tersambung kan mendengar. Mungkin imannya yang kurang. Kalaupun nyala, mungkin spanningnya rendah. Nah, ya. Kita juga begitu kan? Sudah dalam masjid, sudah duduk kita nunggu iqamat. Sampai si muazin sudah iqamat. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Imam sudah di depan. Baris di depan sudah tersusun. Masih duduk aja di belakang. Nah, ini ada iman, cuma spanning rendah. Itu ya. Itu perlu ditingkatkan spanningnya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu dengan kalimat. Jadi mengamalkan. Nah, yang kedua kita pahami kalimat la ilaha illallah itu sampai kita bisa duduk di tauhid yang 4. Nah, bagaimana kita duduk di tauhid yang 4? Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid af'al. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita supaya bisa merasakan adanya Allah. Ya, bagaimana supaya kita bisa merasakan adanya Allah. Ya. Mungkin kita percaya Allah itu ada, tapi belum tentu bisa merasakan.
Kita percaya gula itu manis, tapi sudah merasakan belum manisnya gula? Nah, dia. Kita percaya garam itu asin, tetapi kita sudah merasakan belum asinnya garam? Nah, ini perlu kita tingkatkan lebih jauh lagi. Bagaimana supaya kita bisa merasakan adanya Allah. Dan tidak mungkin ya kita akan bisa merasakan adanya Allah kalau kita masih merasa ada. Ya. Sebab tidak mungkin akan berbenturan, Pak. Ya. Kalau kita masih merasa ada, maka kita tidak akan merasakan adanya Allah. Nah, karena berbenturan. Jadi begitu juga kita masih tidak akan mungkin kita bisa menyatakan adanya Allah kalau kita masih merasa ada. Ya. Makanya kata orang tasawuf, kalau kamu ada, kata Allah dalam hadis kursi itu ya, kalau kamu ada, aku tiada. Kalau kamu tiada, akulah yang ada. Ya. Nah, sejauh kita masih merasa ada, tidak mungkin kita akan merasakan adanya Allah. Itu yang kita kaji bulan yang lalu itu ya. Tidak mungkin asin itu akan masuk kepada ikan yang masih hidup. Ya. Asin itu baru masuk kepada ikan yang sudah mati, Pak. Makanya kalau mau bikin ikan asin, tunggu mati ikannya dulu. Nah, kalau masih hidup nggak bisa, berenang-renang aja dia. Makanya ikan yang hidup di air asin di laut walaupun bertahun-tahun nggak akan terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena dia hidup. Nah, coba kalau dia mati, udah mulai ya terkontaminasi dengan asin itu. Nah, begitu jauh kita. Selagi kita merasa ada, maka kita tidak akan bisa merasakan adanya Allah. Nah, untuk itu, maka kita buanglah ya perasaan adanya kita. Maka kalimatnya itu tadi, la ilaha illallah. Nah, maka dalam pengamalan, ya, kenapa kita harus bergerak? Ya, kenapa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dan kenapa kita harus menggeleng-gelengkan kepala ini? Kadang-kadang orang kan nggak mau melaksanakan, ngapain dikeras-kerasin. Nah, Tuhan tuh nggak tuli. Itu yang sering terlontar bagi orang yang nggak senang zikir. Oi, jangan dikeras-kerasan zikir itu. Tuhan tuh nggak tuli nggak. Nah, satu. Ngapain geleng-geleng Pak, copot kepala kamu. Ini kan ungkapan-ungkapan orang yang nggak paham. Ya, orang nggak senang. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap syariat pasti ada isi. Kalau syariat tidak ada isi, itu bangkai. Ya. As-syari'atu bila haqiqatin natilah. Wal haqiqatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong. Baguslah lahirnya, kalau di dalamnya tidak berisi, ya kosong itulah. Ya, ibarat buah doren, ya bagus kelihatan luarnya, tapi di dalamnya dari isi plastik. Nah, mau makan apa? Nah, jadi artinya kulit perlu kita perbaiki supaya bagus, tapi jangan lupa ya, isinya. Apalah arti kulit yang bagus kalau nggak ada isi? Ya, ini maaf Bapak Ibu yang saya hormati, ini kajian untuk tingkat yang tua-tua lah ya, kita yang sudah lanjut usia. Ya, dan saya pikir bukan hanya lanjut usia juga ya. Nah, memperbaiki syariat itu perlu ya supaya sempurna. Bagaimana cara kita sholat di awal waktu, bagaimana memperbanyak ibadah sholat, gitu ya, untuk memperbaiki syariat. Nah, seperti kita memperbaiki sholat sunat. Sekarang kan sudah di bulan Rajab kan kita. Nah, kita disunahkan untuk melaksanakan amaliyah di bulan Rajab. Ya, paling kurang kita perbanyak istighfar. Ini bulan Rajab, bulan istighfar. Mohon ampun pada Allah dengan sebanyaknya. Ya. Nah, kemudian kita memperbanyakkan ibadah-ibadah sunnah. Salah satu diantaranya bagi ikhwan TPN, ya, dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah di bulan Rajab. Ya, malam pertama 10 rakaat. Ya, malam Jumat pertama 12 rakaat.
malam ke-15 itu 10 rakaat dan malam terakhir 10 rakaat. Nah, malam pertama dengan malam Jumat pertama sudah lewat. Nah, kita lagi menunggu malam Jumat, malam ke-15 dan malam ke-30 atau 29. Nah, ini salah satu bagian daripada peningkatan amaliyah, ya, memperbaiki kulit. Nah, ya. Kalau selama ini mungkin kita tak mengenal sholat sunat seperti itu. Nah, tapi setelah kita belajar zikir, belajar tarekat, gitu ya. Nah, maka alhamdulillah itu sudah bisa kita lakukan, sudah kita bisa pahami. Nah, itu apa namanya, meningkatkan amaliyah ibadah kita. Nah, meningkatkan dan memperbaiki kulit itu sangat penting. Ya. Jangan sampai kulitnya rusak. Tetapi jangan sampai pula kita terpaku kepada kulit, lupa mencari isi. Nah, bagus lahirnya, rusak di dalamnya. Mana rusaknya? Syirik. Ya. Masih merasa kita yang kuasa. Kuasa kita, ya kita berbuat. Kuasa kita yang melihat. Kuasa kita yang punya kehendak. Ada kemampuan-kemampuan itu. Nah, ini di dalam keyakinan kita, dalam hati kita masih syirik. Nah, bagaimana Allah akan menerimanya? Ya, kalau kita masih syirik. Jadi syirik itu yang paling berbahaya itu syirik khafi itulah. Ya. Yang dulu pernah saya sampaikan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syirik khafi itu tidak ubahnya seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Nah, bagaimana kita membuang itu? Ya. Jadi lahirnya kita perbaiki, kita sempurnakan, batinnya juga kita sempurnakan. Maka saya katakan, belajar tasawuf itu bukan untuk meninggalkan syariat, tetapi menyempurnakan syariat. Ya, salah kalau kita belajar tasawuf lalu meninggalkan syariat, ya, tetapi menyempurnakan syariat. Kalau tadinya syariatnya kita bagus, ya rajin sholat di awal waktunya, pasti bacaannya tumakninah sempurna, alhamdulillah. Nah, sekarang isi di dalam. Nah, jangan sampai terpaku kita di luar saja. Bapak Ibu yang saya hormati, nah setelah kita memahami cara mengamalkan kalimat la ilaha illallah, ya kemudian kita duduk diisi kalimat itu. Apa isinya? Tauhid. Ya. Makanya dulu pernah ya ada jamaah, gitu ya, dia belajar kepada orang yang ahli hakikat. Nah, jadi selalu dia mengajarkan tentang hakikat. Jadi si guru nanya sama si muridnya ini, oh kamu mengamalkan tarekat ya? Oh ya, zikir la ilaha illallah. Iya. Udah tinggalin aja la ilallah itu nggak usah dipakai itu. Nah ujung-ujungnya jamaah itu nggak mau zikir lagi, nggak mau khataman, nggak mau datang manakib. Nah saya perhatikan, oh nggak datang-datang. Akhirnya saya tanya-tanya sama temannya, rupanya ketahuan. Karena kata gurunya, tinggalkan la ilallah itu, jangan dipakai lagi. Karena kita sudah belajar hakikat. Makanya dia nggak mau zikir lagi. Saya bilang itu keliru memahami. Guru itu kan guru hakikat. Ya, karena dia guru hakikat, maka dia berbicara secara hakikat. Jangan dipahami secara syariat. Gitu. Tinggalkan la ilaha illallah itu maksudnya bukan tidak mengamalkan lagi, bukan. Tinggalkan maksudnya jangan duduk di kalimat. Ya. Bukan la ilaha illallahnya yang memasukkan kita ke surga, bukan. Tetapi penyerahan kita kepada Allah melalui kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan la ilallahnya yang masukin ke surga. Itu mah kalimat. Artinya jangan duduk di kalimat, ya. Amalkan tetap, tetapi pemahamannya, kedudukannya, duduknya itu di tauhid, gitu. Diisi kalimat. Ya. Nah makanya kalau kita berzikir kan ada ucapan la ilallah, kemudian ada gerakan. Gerakan itu kan apa isyaratnya itu? Itu bahasa tubuh. Maka sering saya katakan berzikir itu dengan menggunakan dua bahasa. Bahasa verbal dan bahasa isyarat, bahasa tubuh. Bahasa lisan dengan bahasa tubuh. Bahasa lisan ucapan la ilaha illallah. Bahasa tubuh gerakan. Nah,
dari bawah ke atas, 2 jari di bawah pusat sampai ke ubun-ubun. Ya, kemudian dibawa ke boyang kanan, dipukulkan dengan kuat dalam hati sanubari di sebelah kiri. Nah, itu bahasa tubuh. Apa maksudnya ini? Ya, ini kan supaya kita duduk di tauhidnya. Ya. Kalimat diucapkan, ketika diucapkan namanya berkata. Ya, berkata itu kalam. Ketika kita berkata, didengar itu sama. Ya, itu sifat bagi Allah. Jadi kalau kita katakan la ilaha illallah, apa maksudnya? La mutakallim illallah, la sami'un illallah. Tak ada yang ngomong itu kecuali Allah, itulah yang ngomong. Ya, tak ada yang mendengar kecuali Allah, itulah yang mendengar. Nah, lalu kita bergerak. Nah, ini kan isyarat. Bergeraknya itu ada kemauan kita bergerak. Kalau dia nggak mau kan nggak mau gerak dia. Walaupun dia sudah tahu harus bergerak, tapi dia nggak mau. Enggak, ya ngeces saja dia. Nah, kemauan itu iradat. Ya, la ilaha illallah maksudnya apa? La muridun illallah. Tak ada yang berkehendak kecuali Allah. Lalu ada kemauan. Nah, tapi kita punya kemampuan untuk menggerakkan tubuh kita. Ada kemampuan itu kuasa. Kuasa itu qadrat. Qadratu qadirun. La ilaha illallah. La qadirun illallah. Tak ada yang kuasa kecuali Allah. Gitu ya. Lalu kita bisa menggerakkan itu kita tahu. Ya, kalau nggak tahu kan nggak menggerakkan, itu bisa kita gerakkan. Karena namanya nggak tahu. Tahu itu ilmu. Ilmu itu apa? Alimun, yang mengetahui. La ilaha illallah. La alimun illallah. Tak ada yang tahu kecuali Allah, itulah. Nah, semua itu terjadi karena kita hidup. Kalau mati kan nggak bisa bergerak dia. Nggak ada kemauan, nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Nah, hidup ini hayyun, la hayyun illallah. Jadi meliputi itu. Jadi satu kalimat kita ucapkan dengan lisan, ya badan kita menggerakkan itu meliputi 7 sifat yang ada pada diri kita ini, sifat ma'ani. Sehingga la ilaha illallah maksudnya apa? La qadirun illallah, la muridun illallah, la hayyun illallah, la alimun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakallimun illallah. Itu paham sifat, ya. Lalu kemudian Bapak Ibu, ya, apa yang bisa kita pahamkan? Ucapan dan perbuatan. Ya, setelah kita memahami la ilallah dalam sifat 7 tadi ditiadakan dari kita, isbatkan hanya kepada Allah. Lalu apa yang kita bisa pahami? Perbuatan. Ya. Nah, bagaimana kita duduk di tauhid af'al? Ya, ini kita perbuatan. Kita kan berbuat. Ya, kita kita menggerakkan tubuh kita kan berbuat. Nah, itu perbuatan tubuh. Nah, perbuatan tubuh itu artinya af'al. Nah, di af'al ini kita melihat bagaimana kita semua af'al yang kita perbuat adalah af'al Allah. Tidak ada perbuatan kita. Jadi baik perbuatan yang kita lakukan maupun perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini kita duduk di tauhid af'al. Apakah af'al itu perbuatan itu baik ataukah perbuatan itu buruk, sama saja. Semuanya Allah lah yang berbuat, ya. La fa'ilun illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apapun yang kau perbuat. Nah, ketika kita berbuat, kita pribadi yang berbuat. Bagaimana kita merasakan bahwa perbuatan yang kita lakukan bukan kehendak kita, tapi perbuatan Allah. Nah, terhunjam di hati kita bahwa yang melakukan bukan hamba, bukan kita, tapi perbuatan Allah. Apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, kita yakini semuanya itu adalah perbuatan Allah. Nah, begitu juga misalnya yang diperbuat orang lain. Ya, apakah perbuatan orang lain itu baik atau perbuatan orang lain itu buruk? Semua itu kita mulainya perbuatan Allah. Makanya salah satu doanya, wahfizni Allahumma fi maratibi wujudika bisuhudika hatta la ashada ghaira af'alika wa sifatika biwujudil haq la ilaha illallah. Sampai-sampai aku tak memandang, tak melihat semua sifat dan perbuatan selain perbuatan dan sifat Allah. Nah, jadi kalau kita masih melihat sifat hamba, nah itulah kadang-kadang kita caci mencaci, bully membuli gitu ya.
Kenapa? Karena tertumpu kita kepada perbuatan hamba, belum masuk kita kepada tauhid af'al gitu ya. Nah, ketika kita melihat dalam tauhid af'al ini, kita bedakan ada namanya mubasyarah, ada namanya tawallud. Nah, ini juga kita pahami dari tauhid af'al. Ya, misalnya mubasyarah. Mubasyarah itu bersamaan. Kita nulis nih pakai pena, ya. Nah, kita pegang pena, lalu kita tulis ya di kertas. Timbullah angka huruf-huruf misalnya bisa dibaca. Nah, pertanyaannya, yang nulis itu kita apa pena? Kalau kita yang nulis, tangan kita nggak bisa. Yang nggak bisa ada huruf gitu ya. Nah, kalau kita katakan pena, pena ini nggak bisa bergerak kalau nggak ada kita. Ini yang namanya mubasyarah. Lahirnya pena itu yang membekas untuk menulis, tapi pena nggak bisa bergerak kalau tidak kita gerakkan. Ini namanya mubasyarah, beserta. Walaupun zahirnya kita yang menggerakkan, pena yang menulis, gitu ya, tetapi hakikatnya Allah lah yang menulis itu. Kenapa? Kita tak akan bisa bergerak kalau tak digerakkan oleh Allah. Tak ada kemauan kita nulis kalau nggak ada iradatnya Allah. Jadi zahirnya kita yang menulis, hakikatnya Allah lah yang menulis gitu ya. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha ramah. Bukan kau yang melempar pada saat kau melempar, tapi Allah yang melempar. Yang kedua namanya tawallud. Kalau tawallud itu apa? Melahirkan. Nah, kita melempar buah mangga pakai batu. Sengaja kita lemparkan batu ke arah buah mangga. Tapi tiba-tiba batu itu mengenai dahan. Mantul dia, kena kawan, kepala kawan, pecah. Sampai berdarah. Nah, ini namanya tawallud. Jadi kita melemparkan, selesai dari tangan kita, nggak bisa kemampuan lagi kita. Batu lepas dari tangan kita, kita sudah tidak bisa mengendalikan. Ya dah. Begitu kita lempar, ternyata kena dahan atau kena batang, ya ada dia mantul, kena kepala kawan. Ya mungkin orang akan menuntut kita, padahal kita nggak punya kemampuan lagi. Itu namanya terlahirkan. Hakikatnya Allah lah yang menggerakkan itu. Ya, jadi lahirnya kita yang melemparkan, tapi kemudian batu mengena kepala orang sampai berdarah, itu tidak ada kemampuan kita yang melempar. Itu namanya tawallud. Baik mubasyarah maupun tawallud, itu semua kita lihat sebagai perbuatan Allah. Nah, tidak ada lagi perbuatan kita. Nah, bagaimana kita melihat semua perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka ya kita melihat itu tentu dengan kacamata tauhid ya. Misalnya begini ya. Ada seorang suami marah-marah kepada istrinya. Mungkin saja istrinya salah. Lalu dimarah sama suaminya. Nah, bagaimana seorang istri memandang? Ini suaminya yang marah apa Allah yang kasih pelajaran? Ya. Kalau dia melihat suaminya yang marah, pasti dia akan membalas. Ya, atau sebaliknya, istrinya marah-marah sama suami. Ya, ketika suami melihat istrinya yang marah kepada suami, maka pasti suaminya akan membalas. Bila perlu mukul. Kenapa? Karena yang dilihatnya istrinya marah kepada suami. Tapi kalau dia melihat, ya, istri atau suami itu hanya alat peraga. Istri marah kepada suami. Istri sebagai alat peraganya Allah untuk menyampaikan pesan-pesan kepada seorang suami. Ya, nah, kalau suami melihat itu adalah sebuah alat peraga, yang marah itu Allah. Begitu juga istri melihat suaminya. Kalau istri melihat suaminya yang marah, mungkin suaminya akan marah juga, istrinya akan marah juga. Ya, tetapi ketika sang istri melihat suaminya itu adalah alat peraganya Allah. Allah memberikan pelajaran kepadanya. Maka dia akan diam, dengarin. Ya, kalau benar, ya mungkin kita ikuti. Kalau tidak, mungkin kita akan beri jawaban. Nah, tapi ketika kita mendengarkan itu, sebenarnya yang marah itu siapa? Nah, gitu kan. Makanya seringkali kita ini tersinggung. Ngomong dikit, ya kasar sedikit, nggak datang-datang lagi. Kenapa? Yang dilihatnya orang marah. Dia nggak ngelihat Allah yang ngasih tahu gitu. Persoalan kemudian bagaimana Allah menampilkan seseorang
Mungkin dengan kata-kata yang kasar, mungkin dengan tegas, mungkin dengan lemah lembut, terserah itu mah metodenya. Tapi intinya apa? Bagaimana kita memandang hanya Allah lah yang berbuat. Nah, kita ini kan baru sampai kepada melihat lahirnya. Makanya seringkali kita membuli, seringkali kita mencaci. Ya, kalau kelihatan kawannya marah, nggak teguran lagi. Sampai bertahun-tahun nggak teguran. Ya. Masya Allah. Ya, kenapa? Ya, itu tadi. Yang kita lihat hanya zahirnya. Kita tidak melihat batinnya. Nah, sekarang kita mulai belajar. Belajar melihat batin. Ada. Begitu ada orang ngomong kasar kepada kita, jangan langsung ditanggapi kasar pula. Ya, lihat dulu, gitu ya. Yang marah itu siapa, gitu ya. Lahirnya Pak Suryadi yang marah, lahirnya, gitu ya. Tapi Pak Suryadi itu nggak bisa bergerak kalau nggak digerakkan Allah. Makanya dulu pernah, entah di sini tadi mana yang bertanya dulu, bagaimana menurut pendapat Buya katanya, ya deh, Gus Miftah yang dulu menggoblokkan di tukang es, gitu ya. Yang sekarang katanya banyak yang membuli, banyak yang menyalahkan. Ya, saya bilang saya tidak ingin ya masuk ke ranah itu. Nah, tapi satu hal yang mau saya tanya dulu, kira-kira mulutnya Gus Miftah itu bisa bergerak enggak kalau enggak digerakkan Allah? Ya kan enggak. Ya mungkin lahirnya kita menilai Gus Miftah salah itu, lahirnya. Tapi ternyata bukan, Gus Miftah enggak salah, karena dia hanya pelaksana. Ya, yang punya rencana Allah, dia nggak pernah ada rencana dari rumah. Nanti kalau ceramah mau membuli, mau ngomong yang kasar sama tukang, kan enggak ada rencana itu. Tiba-tiba saja. Jadi siapa yang punya rencana? Allah yang punya rencana. Nah, mungkin saja dirasakan sakit, dirasakan apa namanya terhina, tapi sebenarnya enggak. Ya, coba kalau Gus Miftah nggak ngomong kayak gitu, si tukang es itu nggak dapat duit nggak? Iya, ini enggak miliaran dapat duitnya tuh. Kalau dia nggak ngomong, nggak digoblokin, nggak ada yang membayar umrohnya dia. Mana naik umroh dia? Masya Allah, inilah. Jadi Allah ingin memberikan sesuatu kepada hamba dengan caranya sendiri. Gitu. Nah, makanya kita jangan dulu menilai seseorang itu salah, ya, walaupun kelihatan lahirnya salah. Tetapi bagaimana kita melihatnya adalah satu perbuatan yang digerakkan oleh Allah. Gitu. Jadi kita duduk di tauhid af'alnya. Nah, barulah kemudian kita lihat kepada tauhid asma'nya, tauhid sifatnya, tauhid zatnya. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa kita lanjutkan. Karena waktu sudah agak siang. Karena demikian Bapak Ibu, materinya pagi ini. Nah, sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih saya waktu atau bertanya terima kasih. Lalu apa katakan ya, tapi dikatakan bahwa semua perilaku kita dan baik maupun akan bekerja. Tetapi faktanya untuk kita bahwa tunjukkan yang keluarga seorang itu juga dari satu baiknya, dari satu baik dalamnya seperti itu. Perkara dampaknya kepada orang lain sehingga dia mungkin seseorang jadi kebaikan yang luar biasa. Itulah juga. Pertanyaannya dulu kan itu yang dilahirkan dari suara itu jadi pertanyaan. Apakah itu ridho Allah atau ridho yang lain? Apanya? Pertanyaannya salah. Apa ridho Allah atau ridho yang lain? Pertanyaan. Oh, gitu. Terus? Jadi ini ya. Tadi dia mengatakan kita harus memaklumi sampai ini. Yang keluar dari mulut seseorang itu karena kita positif itu dari yang adalah Allah. Tapi itu ada fenomena bahwa itu bukan itu memang dari sana dari seseorang yang membunuh. Perkara dia mulutnya keluar, gitu, memperkira menjadi kebaikan seseorang itu sudah Allah. Tapi pertanyaannya yang keluar dari asalnya. Apakah itu ridho Allah? Dan itu tidak ada yang harus kita hentikan. Bahwa itu
Tidak bisa menjadi keberadaan. Terima kasih. Sekarang pertanyaannya, ada nggak selain Allah yang bisa menggerakkan hamba? Ada nggak? Apakah dari hati sanubarinya? Apakah dari mulutnya? Pertanyaannya, ada nggak yang bisa bergerak selain Allah yang menggerakkan? Nggak ada kan? Nah, coba. Kalau pertanyaan begitu nanti bahwa tidak ada yang berkata sebagai Allah. Ya. Tapi pertanyaannya, kita itu hidup di dunia ini. Bahwa kita yang tahu bahwa itu punya Allah. Apakah kita semua yang tak benar itu dari Allah? Yang kita itu yang mana, Pak? Bapak ada nggak sekarang? Bapak ada kan? Bapak siapa nama? Saya Agus. Pak Agus. Pak Agus itu yang mana sih? Itu mah tubuhnya Pak Agus. Nah, jadi maka saya bilang tadi, selagi kita masih merasa ada, kita tidak akan pernah menyatakan adanya Allah. Berbenturan terus, Pak. Bapak bisa bicara begitu karena memandang manusia punya kuasa. Nah, ketika kita merasakan kita punya kuasa, kita juga bisa berpikir, nggak akan bisa kita menyatakan adanya Allah. Karena berbenturan. Nah, yang bisa itu bagaimana menghilangkan keakuan tadi. Ya. Tidak lagi merasa kita yang kuasa, tidak bisa kita berpikir, gitu ya. Tidak lagi merasa ada kemauan. Ya. Apakah perbuatan yang baik atau buruk itu Allah yang berbuat? Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menggerakkan sesuatu selain Allah. Ibu ya, artinya kalau kita seperti itu, kita biarkan saja apa yang tidak. Nah, ini biar Pak. Jadi Bapak bedakan mana yang keyakinan, mana yang perbuatan, Pak. Nah, ketika keyakinan hati ke dalam, Pak. Yakin Allah yang berbuat itu ke dalam. Tapi ketika ada orang berbuat yang menyimpang dari aturan itu sudah jadi syariat. Ketika sudah jadi syariat, berlaku hukum. Yang salah diluruskan, ya, yang salah itu perlu dihukum, itu syariat. Jadi kalau kita mengaji tauhid, keyakinan hati, Pak. Ya, jadi jangan digabungkan syariat dengan keyakinan, dua hal yang berbeda, Pak. Ya. Apakah Allah yang berikan keyakinan kita? Ya. Tapi ketika ada orang berzina, apa kita tidak biarkan? Harus kita larang, karena itu sudah syariat. Ya. Apakah ketika orang melakukan goblok, kita biarkan saja? Baru kita tegur. Karena itu sudah syariat. Tapi keyakinan bahwa Allah yang menggerakkan, itu nggak ada yang lain, Pak. Nggak ada. Nah, jadi kita bedakan mana yang syariat, mana yang keyakinan tadi, gitu ya. Nah, itu satu. Nah, pertanyaannya saya kira bukan apakah ridho Allah atau bukan. Saya kira setiap yang perbuatan Allah, ya Allah ridho, karena Allah yang berbuat kok. Ya. Apakah Allah yang menggerakkan orang maling? Ya. Apakah Allah yang menggerakkan orang judi? Ya. Kalau masalah menggerakkan. Pertanyaannya, kenapa digerakkan Allah orang itu kok judi? Gitu. Kenapa digerakkan Allah supaya orang itu maling? Kenapa digerakkan Allah itu supaya korupsi? Kenapa digerakkan Allah supaya orang itu ngomong goblok? Kenapanya itu yang perlu kita pikirkan. Kalau persoalan menggerakkan, tidak ada yang lain, Pak. Ya. Kenapa digerakkan Allah Al-Mukarram Gus Miftah itu mengatakan goblok sama tukang es? Karena Allah akan kasih rezeki sama tukang es itu lebih dari harga es itu. Ya. Kalau nggak begitu kan nggak umroh dia, nggak dapat duit banyak kan dia. Itu artinya apa? Allah mau kasih rezeki sama dia melalui Gus Miftah. Mestinya kita bersyukurlah Gus Miftah bisa ngomong begitu. Ya, alhamdulillah tukang esnya nggak jual es lagi, dia sudah bisa dapat duit banyak. Jangan dilihat omongannya saja, siapa yang menggerakkan. Nah, kalau kita melihat siapa yang menggerakkan, nggak ada caci maki, Pak. Ya, mungkin kita bisa sarankan yang akan datang, ya jangan lagi ngomong di depan orang banyak seperti itu. Itu saran saja. Tapi ketika terjadi, nggak ada saran. Harus siapa yang menggerakkan, siapa yang berbuat. Ini namanya kita duduk di tauhid. Ini saya katakan di keyakinan. Jadi jangan dibenturkan antara keyakinan dan perbuatan, Pak. Ya, keyakinan itu di hati. Kalau perbuatan zahir.
Kalau sudah berbuat, ada hukum, ada penilaian. Kalau salah, dihukum. Makanya diistilahkan perbuatan baik dapat pahala, perbuatan jahat dapat dosa. Itu maksudnya itu. Itu ya. Tapi ketika dia masuk ke keyakinan, ada di dalam, Pak. Ya. Kalau masih ada keyakinan kita, ada yang menggerakkan selain Allah, masih syirik itu, Pak. Percuma kita tunggang-tunggik sholat. Ya. Masih ada yang kuasa selain Allah, gitu. Ya. Bagaimana kita menafikan yang ada pada hamba untuk kita isbat karenanya kepada Allah. Termasuk kita sendiri tidak punya kemampuan apa-apa. Selagi kita masih merasa ada kemampuan, kemampuan berpikir, kemampuan bicara, kemampuan bergerak, itu masih syirik. Ya, masih mendua. Maka saya bilang tadi, kita tidak akan pernah menyatakan adanya Allah ketika kita masih merasa ada. Karena akan berbenturan. Ya, Allah berbuat, Allah melihat, kita juga melihat, dua yang melihat. Allah kuasa, kita juga kuasa. Allah yang kuasa. Kita bisa memilih dengan pikiran kita, ada kemampuan memilih. Padahal yang menggerakkan akal kita untuk memilih siapa? Allah juga. Nah, kita merasa kita yang punya. Nah, di situ kita syirik juga, Pak. Ya. Baik, saya kira itu ya. Yang belum pada mau bertanya, ya teman-teman ini barangkali belum bisa memahami mengetahui Islam Islam. Akhirnya dicampur-campurkan dia. Mohon Pak tadi dicoba dijelaskan. Oh ini lebih tahu ini. Oh ini lebih Islam. Atau saya ada yang bisa dapat itu. Kadang-kadang masih campur-campurkan antara dengan mereka itu. Akhirnya pemahaman itu ada untuk dia. Ini mau menjelaskan itu dulu apa nunggu bertanya dulu? Jelaskan dulu ya. Saya sering mendengar atau video termasuk maaf keluarga saya dan riwayat itu ada yang akan dengan baik. Pertanyaannya adalah, apakah keluarga itu merupakan penyakit atau merupakan kesalahan keyakinan? Terima kasih ya. Coba diulang apa yang ada di keluarga tadi apa? Ngigau. Ngigau. Ada ketika tidur, ini saya keluar kapan-kapan yang Ya. Terima kasih. Ya. Ini aja dulu lah. Nah, karena dari Pak Suryadi tadi sudah ya meminta penjelasan, itu dulu dijelaskan dulu itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kajian kan kita sudah pahami ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Jadi ketika kita bicara ilmu, mesti tempat ini, ilmu di makom syariat, di tingkat syariat, ilmu di tingkat tarekat, ilmu di tingkat hakikat, ilmu di tingkat ma'rifat. Kalau ilmu syariat itu ucapan perbuatan. Ya, semua ucapan perbuatan itu syariat. Ya, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan itu syariat. Makanya di syariat ini kalau baik dikasih pahala, kalau jelek dikasih dosa. Gitu. Dampaknya begitu. Gitu, di syariat. Tapi begitu masuk kepada tarekat, tarekat itu pengolahan hati. Ya, pengolahan hati. Gimana hati ini supaya ingat ke Allah? Gimana hati ini supaya dia tidak iri, tidak dengki, tidak hasut, itu ngolah hati. Itu ilmu tarekat. Ya, kemudian yang ketiga ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu ilmu keyakinan. Ya, keyakinan hati kita. Ya. Nah, sehingga duduk di pandangan. Ya. Siapa yang berbuat, ya, apa
Apa hikmahnya kata kita kan? Tapi siapa yang berucap, yang berkata, siapa yang berbuat, hakikatnya siapa? Ya, hakikatnya. Gula itu manis apa asin? Manis. Ya, rasa kan manis itu bukan gula kan yang manis. Ya, hakikat gula manis. Tapi yang manis bukan gula, bukan. Yang manis itu rasa. Ya, tapi ketika kita kepingin manis, maka kita cari gula. Kenapa? Karena hakikat gula itu manis. Ya, tapi gula bukan manis. Kita bedakan itu. Ya, garam itu asin. Apakah garam itu asin? Enggak. Ya, yang asin itu rasa. Ya, tetapi hakikat garam itu asin. Jadi garam itu penjelmaan daripada asin. Gula itu penjelmaan daripada manis. Ya, jadi hakikatnya manis itu gula. Ya. Begitu juga kita bicara tentang hakikat. Ya, apa yang kita perbuat, lahirnya perbuatan mungkin perbuatan hamba. Tetapi hakikatnya perbuatan Allah. Ya. Jangan pula dikatakan Allah yang berbuat. Nah, itu kan sudah syariat itu. Misalnya maling, ada orang yang maling, itu Allah lagi maling, enggak bisa. Ya, karena hukum itu hanya berlaku untuk hamba, Pak. Hukum tidak berlaku bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang baik dan yang buruk, sama aja. Wallah fa'alul lima yurid. Yang mengenal hukum baik dan buruk hanya kita hamba. Ya. Bagi Allah semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Fa'alul lima yurid sekehendak Dia. Nah, tetapi ketika kita memandang ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, kenapa kita katakan baik dan buruk? Karena kita katakan baik karena sesuai dengan aturan, sesuai dengan dalil. Kita katakan buruk karena tidak sesuai dengan aturan, nggak sesuai dengan dalil. Ya? Nah, tapi ketika kita melihat suatu perbuatan, siapa yang berbuat? Allah yang berbuat. Hakikat. Maka kita bedakan mana hakikat, mana syariat. Di kita ini kadang-kadang segabung, Pak. Ya, campur aduk, ya, nggak berpematang, gitu. Orang bicara hakikat dipahami sejak syariat, nah benturan terus, gitu. Makanya saya bilang, ketika kita berada di lapangan bola kaki, kita main bola kaki, jangan main pingpong di situ. Nah, tapi ketika kita di lapangan pingpong, ya main pingpong lah, jangan main bola kaki, bola pecah meja nanti. Nah, kan? Nah ini yang kadang-kadang nggak kena, itu Pak. Ya, nah, jadi jangan sampai kita salah letak gitu ya. Nah, salah pemahaman gitu ya. Jadi mana yang porsinya porsi syariat, mana yang porsi hakikat, kita pahami secara di lapangannya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua itu nigau itu Pak karena kebiasaan Pak. Ya, jadi kalau nggak biasa dia nggak bakal dia itu. Ya, jadi apa yang terbiasa itu gambaran. Ya, kalau dia biasa melakukan perbuatan baik, mungkin nigaunya bagus. Gitu. Ya, tapi kalau dia melakukan perbuatan tidak baik, mungkin nigaunya nggak bagus. Dia selalu berzikir, ngomongnya kalimat-kalimat yang bagus. Nigau dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu yang bagus. Tapi kalau dia nggak pernah ngomong yang bagus, ngomong jelek-jelek aja, carut-marut dia. Nah, jadi gambaran, Pak. Matanas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Demi gawat. Nah, jadi kalau mau mati yang bagus, ngomonglah yang bagus, kata. La ilaha illallah. Ya, tapi kalau ngomongnya yang jelek-jelek terus, khawatirnya itu ngigau yang jelek juga itu ya. Ya, jadi saya kira ya dikatakan penyakit ya enggak juga mungkin ya, tetapi kebiasaan aja. Ya. Cuman kalau anak kecil biasanya kena panasnya terlalu panas, ini gaul ya. Nah, atau memang terlalu rindu, ini gaul juga ada. Udah lama nggak ketemu, gitu. Tidur dia ngomong sendirian. Perasaan dia sudah datang, itu belum, gitu ya. Ya, jadi gitu Bapak Ibu. Ya, masih ada. Nggak apa-apa. Nah. Ya. Terlepas daripada semua tadi, akhirnya ini macam pusing, mungkin saya tahu bahwa semua
kita semuanya itu kan dulunya adalah saya. Apakah itu tugas kita untuk bisa merubah antara itu dan kita? Yang bisa kita simpulkan. Orang-orang bersayap tidak baik, itu tidak baik. Oleh sebab itu adalah tugas kita. Bagaimana dia kehidupan kita mereka yang dalam kehidupan kita bisa memisahkan. Tapi artinya mana yang kalau kita sudah percaya dengan kita yang baik, itu kehidupan orang. Kalau kita nggak baik, berarti sudah dinikmati bahwa dari sampingnya tidak baik. Terima kasih untuk ini belum nyambung kayaknya. Ya. Bapak bisa bergerak nggak? Bapak bisa bergerak nggak? Bisa. Nah, bisa bergerak itu di mana letaknya? Bukan, rasa bergeraknya itu, mau menggerakkan itu di mana letaknya itu? Itu di keyakinan hati Bapak kan? Nggak kelihatan kan itu? Nah makanya saya bilang tadi, mana yang syariat, mana yang hakikat. Bukan kita menjadikan syariat itu jadi hakikat, bukan. Pandangan kita terhadap apa yang, siapa yang menggerakkan, itu pandangan hakikat. Keyakinan hati kita loh. Ada. Kalau sudah kelihatan, berbuat, itu sudah syariat. Bukan syariat dijadikan hakikat. Kita tidak menjadikan syariat jadi hakikat, bukan. Memandang. Contohnya, ini doren, ya. Doren. Kenapa kita katakan ini doren? Karena bentuknya doren, kulitnya doren, rasanya doren, kan gitu. Nah sekarang, di mana letak rasa? Nggak bisa kita katakan kulitnya rasa doren, bukan. Nah, bukan menjadikan kulit itu jadi rasa doren, tidak. Kulit itu tetap di luar pembungkus isi, tapi rasa ada pada isi. Jadi ketika kita beli doren, sebenarnya kita beli itu apa? Bukan kulit doren, bukan rasa dorennya itu yang kita beli. Ya, cobalah kita beli doren yang bagus, besar, tapi rasanya anyep. Apa ini doren ini? Mahal tapi nggak ada rasa. Nah gitu kan? Kenapa? Karena yang kita maksudkan tujuannya rasa, bukan kulit. Jadi bukan menjadikan kulit doren menjadi rasa, bukan. Dua hal yang berbeda, Pak. Ya, kan? Nah, ketika sudah muncul ke permukaan, syariat namanya. Makanya ruang lingkup syariat itu perbuatan dan ucapan. Itu syariat. Tapi di dalam keyakinan hati, itu hakikat. Ya. Bukan syariat jadi hakikat, bukan. Semua ucapan dan perbuatan itu syariat semua itu. Ya. Makanya perlu kita benahi syariat. Gimana supaya sesuai aturan, sesuai dengan apa namanya ayat hadis. Gitu. Kalau salah kita tunjukkan. Gitu. Tapi hakikatnya yang mau menunjukkan itu siapa? Ya Allah juga. Yang mau menyampaikan, melaksanakan yang salah, ya Allah juga yang menggerakkan. Jadi semuanya itu rentetan untuk menguji kita semua itu. Jadi kalau orang berubah karena ucapan kita, bukan karena kemampuan kita merubah orang. Ya, Bapak nyuruh orang, nggak boleh maling, ya, jangan maling begitu, nanti dosa kamu itu, di penjara kamu, masih saja si maling. Atau dia berubah, nggak maling lagi. Apakah Bapak yang merubah dia maling? Enggak, Allah yang merubah. Ya, jadi kalau kita mengajak orang berbuat baik, lalu orang niru, ngikut perbuatan kita, ajakan kita, bukan kita yang berhasil ngajak orang, Pak. Allah yang memberi hidayah kepada yang bersangkutan. Jangan sombong kita mampu memperbaiki orang, bukan. Ya, begitu juga kalau kita ajak orang berbuat baik, ajak zikir, tunjukkan, nggak mau. Jangan frustasi, bukan kita yang gagal. Allah belum masih petunjuk sama yang bersangkutan. Nah, gitu Pak. Nah, jangan merasa kita punya kemampuan merubah, bukan. Nggak ada kemampuan kita. Nah, ketika kita masih merasa ada kemampuan, di situ letak syiriknya tuh Pak. Ya, mendua. Syirik itu kan mendua. Nggak ada kemampuan. Adapun kita menyuruh orang supaya berbuat baik, itu mas syariatnya kita digerakkan Allah untuk ngajak orang. Ya, nah, ngajak orang menyampaikan. Ketika orang mau ikuti, Allah yang kasih petunjuk sama yang bersangkutan. Ketika Allah tidak kasih petunjuk, ya nggak mau dia ngikut. Diajak terus, ayo Pak kita zikir, ini ayatnya, ini hadis. Masih juga nggak mau. Jangan frustasi Pak. Ya, bukan kegagalan kita. Tetapi Allah belum mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan itu. Kalau kita ajak, mau dia ngikut, mau dia zikir, itu jangan sombong. Bukan kemampuan kita untuk merubah orang. Allah yang ngasih petunjuk sama bersangkutan.
Nah, situ keterkait terus. Makanya saya bilang tadi, selagi kita merasa punya kemampuan, selagi kita merasa ada, kita takkan mampu untuk menyatakan adanya Allah. Nah, gitu ya. Ya Pak ya. Nanti dikaji lebih jauh lah itu. Jadi bisa kan? Ya. Ya. Ya biasa ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين